Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami dari mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahadiadina Azahra dari kelas IT 0601. Nama saya Charlin Riksyani Fahumahu dari kelas IT 0601. Nama saya Musdalifah Asmarafa Horela dari IT 0601. Nama saya Nadia Faris Sadina dari IT 0601. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nayodia untuk nomor 1. Jadi jawabannya itu nomor 1, B dan D, yaitu agar dapat memilih komputer sesuai dengan kebutuhan dan juga agar dapat menentukan bagaimana instruksi dieksekusi. Soalnya kalau kita udah ngerti hardware, kita itu bisa ngerti perbedaan spesifikasi komputer sesuai kebutuhan masing-masing. Contohnya buat ngegame, desain grafis, dan lain-lain. Dan juga kita bisa memahami cara kerja komputer itu. Terus nomor 2 itu prosesor atau CPU itu dipasangkan sama pemroses utama karena CPU itu termasuk otak dari komputer. Terus yang B yaitu input-output modul dipasangkan sama penghubung sistem internal dengan sistem eksternal. Karena input-output modul itu komponen yang berfungsi untuk menghubungkan antara komputer atau penghubung sistem internal dan eksternal. C. Memori utama dihubungkan sama penyimpan data dan instruksi. Karena waktu program dijalankan, instruksi sama data program itu dimuat ke memori utama biar bisa diakses cepat oleh si CPU. Terus D. Cache memori itu dihubungkan sama memori sementara yang dekat dengan prosesor karena letaknya itu antara CPU sama memori utama. Yang E, memori sekunder dihubungkan sama memori yang besar, non-volatil, dan eksternal. Kenapa non-volatil? Karena walaupun komputernya itu dimatikan, datanya tetap ada dan nggak akan hilang. Terus yang F itu bus dihubungkan sama interkoneksi antar komponen internal. Dan bus itu digunakan buat transfer berbagai komponen dalam komputer sehingga dapat digunakan untuk komunikasi satu sama lain, contohnya antara CPU sama RAM. Kemudian nomor 2 dijelaskan oleh Iva. Yang nomor 2, yang komputer arsitektur itu dihubungkan dengan yang nomor 2. Yang nomor 2 itu menjelaskan mengenai mencakup pada atribut sistem yang terlihat oleh programmer, mencakup spesifiknya tingkat tinggi. Contohnya itu seperti set instruktur, ada tipe data, mekanisme IoT, mekanisme input output, dan lain-lainnya. Kalau yang nomor 2 itu, yang komponen organizer, itu organisasi komputer yang berkaitan dengan unit-unit operasi gitu. Contohnya ada hardware. Untuk yang nomor 2-nya, yang tidak termasuk komponen utama komputer berdasarkan buku COA karangan Sterling itu ada 4. Ada motherboard, ada keyboard, ada hard disk, ada layar monitor. Sama yang terakhir, ada 4 ya. Kenapa 4-nya itu nggak termasuk komponen utama menurut buku COA? Karena mereka itu merupakan implementasi fisik atau perangkat spesifik. Sementara Sterling itu berfokus pada komponen fungsional abstrak yang fundamental untuk operasi dasar komputer. Terus untuk yang nomor 3 ini, dari gambarnya kita bisa lihat yang menjelaskan tentang memproses data dari memori dan disimpan lagi ke memori. Misalnya nih ya, eksekusi program diambil dari RAM lalu diproses kembali ke RAM, seperti itu. Ini contohnya dari ini. Iya. Selanjutnya nomor 3 ada nama perangkat atau komponen yang termasuk kategori perangkat input-output. Yang pertama keyboard. Keyboard itu termasuk dalam perangkat input karena fungsinya untuk mengetik atau memberi perintah ke komputer dengan cara kita menekan tombol-tombol di atasnya. Yang kedua ada mouse. Mouse juga termasuk dalam perangkat input karena fungsinya menggerakkan kursor di layar, terus juga bisa digunakan untuk memilih atau mengklik objek yang diinginkan. Selanjutnya yang ketiga ada monitor. Monitor ini termasuk dalam perangkat output karena menampilkan hasil dari komputer itu sendiri seperti teks, gambar, atau video. Selanjutnya bagian kedua dari nomor 3, sebutkan 2 contoh operasi komputer. Yang pertama itu ada menyalin file, dan yang kedua adalah penyimpanan data. Untuk menyalin file itu, di bagian movement-nya itu
file dipindah dari misalnya hard disk atau ke misalnya flash disk. Terus di kontrolnya itu CPU mengatur dan memastikan file dipindah dengan benar. Di bagian storage-nya, file disimpan di tempat yang baru. Dan di bagian processing-nya, CPU bekerja menyelesaikan proses penyalinan file. Untuk penyimpanan data di bagian movement-nya, data dipindahkan dari RAM ke hard disk. Terus di bagian kontrolnya, CPU mengatur proses penyimpanan, memastikan data ditulis dengan benar. Dan di bagian storage-nya, data disimpan permanen di hard disk itu sendiri. Terus untuk processing-nya, CPU memproses perintah untuk menyimpan file dan menyiapkan file dalam format yang sesuai. Yang terakhir, soal nomor 4. Ini yang pertama itu kan ada grafik. Nah, di grafik ini itu termasuk grafik hukum Moore. Terus pada grafik ini kan ada simbol-simbolnya. Ini tuh juga beda-beda maknanya. Pada grafik ini menunjukkan hubungan antara jumlah transitor pada sebuah prosesor dari tahun ke tahun. Ini kan ada tahunnya. Terus dari grafik ini bisa dilihat ada peningkatan pada jumlah transitor dalam sebuah chip atau IC itu bertambahnya 2 kali lipat. Dari kayak misalnya 4004 jadi 8008 gitu. Yang kedua itu komponen dari komputer beserta dengan fungsinya. Yang pertama ada CPU. CPU itu fungsinya untuk mengendalikan semuanya. Kenapa bisa kayak gitu? Karena CPU itu otaknya komputer. Yang kedua ada magnetic disk. Itu fungsinya untuk menyimpan data. Jadi perangkat magnetic disk ini merupakan perangkat penyimpanan data yang menggunakan magnetisasi untuk menyimpan data. Contohnya tuh kayak hard drive. Terus yang ketiga itu ada write. Fungsinya buat memindahkan data. Jadi write ini merupakan teknologi yang fungsinya buat mindahin dan menyimpan data. Terus yang keempat itu ada memori optik. Fungsinya buat menyimpan data juga. Contohnya dari memori optik itu ada CD, DVD, atau enggak Blu-ray. Biasanya digunakan buat menyimpan data dengan format digital, jadi bisa diakses di mana-mana. Terus yang kelima itu ada RAM. RAM itu fungsinya buat menyimpan data. Biasanya digunain oleh sistem biar bisa diakses sama CPU. Terus yang keenam itu ada ROM. Sama juga fungsinya untuk menyimpan data. Jadi ROM ini memori yang nggak bisa diubah-ubah dari program biasanya. Terus biasanya itu isinya kayak booting gitu. Yang ketujuh ada change memory. Itu fungsinya buat menyimpan data. Biasanya change memory ini digunain buat nyimpan data atau instruksi yang sering diakses buat mempercepat kerjanya CPU. Terus yang ke-8 itu ada input-output, fungsinya buat memindahkan data. Jadi biasanya input-output ini berhubungan sama perangkat. Kayak misalnya kita perangkat nerima input dari pengguna, terus di-outputin lewat keyboard, mouse, printer, atau perangkat yang lain. Yang terakhir itu ada bus. Itu fungsinya untuk memindahkan data. Biasanya digunakan buat transfer data antara komponen komputer, CPU, memori, dan dari perangkat input-output. Itu aja guys. Ada pertanyaan? Yes. Jadi sekian pemaparan hasil diskusi kelompok kami. Kurang lebihnya kami meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.